Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Wa atina al-khayra wa dafa'anna syarra wa najjina wa shfina ya rabbal alamin. Kaifa halukum ya ikhwani jami'an, wa sallallahu ayyukum dawam siha wal afiyah insyaallah ta'ala. Alhamdulillah naltaqi marratan adidatan fi hadzal makani wal waqtil mubarak insyaallah fi darsil fiqhin nisa ya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menjelaskan tentang beberapa permasalahan yang ada di dalam fikih wanita ya, khususnya di dalam buku Fatawa wa Ahkamul Mar'ah fil Islam karya Syekh Dr. Syauqi Alam ya. Dan kemudian sekarang kita akan membahas kembali beberapa permasalahan atau hukum-hukum dan fatwa-fatwa perempuan di dalam Islam di dalam buku ini ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, maka mari bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li'izalatil jahli wa ihya'id din. Di sekarang ini kita akan membahas beberapa permasalahan tentang yang berkaitan dengan hukum-hukum wanita di dalam fikih Islam ya. Yang pertama adalah yang kita masih membahas tentang hukum-hukum thaharah bagi perempuan ya. Jadi ada pertanyaan dan ada jawaban. Ya, pertama adalah isti'malul mar'ah adawiyah li'iqafi al-haid. Artinya apa? Isti'malul mar'ah adawiyah li'iqafi al-haid adalah hukum, bagaimana hukum seorang wanita yang memakai menggunakan atau meminum obat penunda haid. Jadi si wanita ini meminum obat atau menggunakan obat supaya haidnya tertunda atau untuk mencegah supaya tidak haid ya. Jadi ada pertanyaan, ma hukum istimal al-mar'ah al-adawiyyah allati ta'malu ala iqafi nuzuli damil haid muaqqatan hatta tatamakkan min ada'i shaumi Ramadan. Jadi bagaimana hukum seorang perempuan yang menggunakan atau meminum obat untuk menunda haidnya dengan guna atau supaya apa? Supaya dia bisa melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan secara full misalkan. Maka jawabannya adalah kita bahas dulu. Haid itu merupakan darah yang keluar dari usus rahim seorang wanita ya, melalui faraj atau kemaluannya pada waktu-waktu tertentu. Dan haid itu merupakan darah yang rutin keluarnya, dauriyah ya, dari mulai wanita itu balik ketika misalkan umur 9 tahun sudah haid sampai usia dia menopause sampai tidak aktif lagi haid itu akan terus keluar secara rutin. Nah, jika sudah tahu jadwal rutinnya, wanita itu biasanya dia sudah bisa menanggali tanggal berapa dia mulai haid, tanggal berapa dia berhenti haid, dan begitupun seterusnya. Dan kadang juga haid itu bisa terasa sakit bagi sebagian wanita dan bisa melemahkan badannya ya. Tapi setiap wanita berbeda-beda kondisinya sesuai kekuatan fisiknya dia. Nah, kemudian ada juga hadis yang melarang orang atau wanita haid itu untuk melakukan ibadah karena haid itu
dengan adanya haid atau wanita mengalami haid, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah seperti sholat ya tanpa harus mengqadha, puasa. Nah, dia tidak boleh puasa tapi dia harus tetap mengqadha puasa tersebut. Kemudian juga tawaf atau dia tawafnya seperti di dalam hadis ketika ada seorang wanita yang berhaji dengan Rasulullah, kemudian dia menangis dan ditanya oleh Rasul, kenapa kamu menangis, apakah kamu haid? Ya, saya haid. Tidak apa-apa, karena haid itu merupakan ketentuan yang sudah Allah tetapkan bagi seorang perempuan. Maka lakukanlah manasik yang lainnya kecuali bertawaf di Baitullah ya. Jadi tawaf tidak boleh dilakukan bagi wanita yang sedang haid. Nah, kemudian membahas lagi tadi bagaimana hukum seorang wanita yang memakai obat atau meminum obat untuk menunda haid ya, atau untuk supaya tidak cepat haid gitu. Nah, al-aslu al-jawaz. Nah, pada asalnya dibolehkan bagi wanita untuk menggunakan obat penunda haid jika misalkan tujuan dia untuk bisa beribadah, khususnya beribadah Ramadan yang hanya satu waktu itu dalam satu tahun ya. Kemudian seperti yang dikatakan Ibnu Qudamah, la ba'sa an tashrabal mar'ah dawa'an yaqta'u anhu haid idza kana dawa' ma'rufan. Jadi tidak apa-apa seorang perempuan menggunakan atau meminum obat untuk penunda haid idza kana dawa' ma'rufan, ketika obat yang dia gunakan itu diketahui efek samping, efek buruknya aman atau tidaknya. Walakin al-jawaz muqayyad bi amri darurat. Jadi boleh tidaknya menggunakan obat ini ditentukan dengan aman tidaknya obat tersebut ya. Jika obat tersebut aman dan tidak merusak apapun, misalkan rahimnya atau fisiknya atau segala macam, maka diperbolehkan. Tetapi jika merusak itu tidak boleh. Namun apabila wanita itu meminum obat misalkan untuk supaya dia tidak haid karena dia memang tidak ingin haid, atau dia misalkan membenci haid tersebut atau malas untuk mengalami haid tersebut, maka hukumnya adalah karohah, karena itu merupakan sesuatu yang tidak jelas tujuannya ya, itu laisa bisawab, bukan sesuatu yang dibenarkan. Maka karohah seperti yang dikatakan mawarodaan imamil malik, seperti yang dikatakan juga oleh Imam Malik. Jadi seakan-akan wanita itu tidak ingin haid dan layuri wahwa, jadi tujuan dia itu supaya takhafu ta'jilul haid, dia takut haidnya tetap datang. Nah, kemudian misalkan jika seorang wanita tuh setiap bulannya terjadwal dari tanggal 5 sampai 15 misalkan haid, kemudian pada tanggal itu dia meminum obat haid dan dia tidak haid, berarti tidak keluar darah, maka dia dihukumi sebagai wanita yang suci. Maka baginya boleh beribadah, boleh melakukan sholat, karena selama darah haidnya itu tidak keluar dari dirinya. Jadi ringkasan dari pendapat ini adalah perempuan yang minum obat penunda haid ini karena ingin beribadah bulan puasa misalkan ya, itu dibolehkan dengan syarat obat yang digunakan aman dan tidak merusak rahim atau merusak sesuatu apapun, dan dia dihukumi tohar jika darah tersebut memang tidak keluar darinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian adalah ini kita membahas hukum selanjutnya. Ada pertanyaan lagi, bagaimana hukum seorang wanita yang mengeluarkan darah sedangkan rahimnya sudah diangkat? Adamul kharij mimman istuksila rahmaha. Jadi seorang wanita yang sudah mengangkat rahimnya karena sesuatu ya, atau karena alasan tertentu, kemudian dia mengeluarkan darah dari rahim, misalkan dari kemaluannya karena
darah haid itu darah keluar dari kemaluan seorang wanita tetapi berasal dari rahim. Nah, jadi bagaimana hukum darah yang keluar dari kemaluan wanita sedangkan rahimnya sudah diangkat? Ya, apakah dia dihukumi haid atau bukan? Nah, taqumu ba'dun nisa bisti'sali rahmah li sababin ma wa ma'na dhalika fil 'ada annahu lam yakun hunaka haid idza kana al-izalah kulliyah bima fi dhalika al-madid. Nah, jadi biasanya jika seorang wanita diangkat rahimnya semuanya, misalkan ya karena sebab-sebab tertentu atau karena ada penyakit tertentu dan alasan-alasan lainnya, biasanya wanita tidak mengalami haid kembali. Nah, karena haid itu keluarnya dari darah rahim wanita. Tetapi ada sebagian wanita yang mengalami keluar darah darinya, yang misalkan melalui kemaluannya itu. Nah, ini dihukumi haid atau bukan? Ya, kemudian maka al-jawab hukumnya adalah hukum bil madhil mas'alah an-nabda menasil min farjil mar'ah ba'da istisal rahmiha la ya'ud haidan bihalin min al-ahwal. Jadi hukumnya darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah diangkat ini hukumnya bukan haid lagi. Jadi dia bukan dikatakan haid karena rahimnya sudah tidak ada ya, wa antahya hayatan thahirah. Jadi dia dihukumi wanita yang suci atau thaharah ya. Jadi dia antusolli wa tasumati zawjaha wa la tamnan syai'in kana tamnu anhu waqta haidha. Jadi dia boleh beribadah, boleh sholat, boleh puasa karena dia tidak dihukumi sebagai wanita yang haid ya, seperti di dalam surat At-Thalaq ayat 4 yang menjelaskan tentang hukumnya wanita haid tersebut. Nah, kemudian setelahnya adalah hukum bagaimana jika sah atau tidaknya wudhu dengan kuku yang dicat ya. Karena kan seperti diketahui sendiri ya, kalau misalkan ada sebagian wanita itu yang suka mencat kukunya ya, di kukunya diwarnai berwarna yang merah dan kuning, warna apa saja segala macam. Nah, bagaimana hukum wudhunya sah atau tidak wudhu dengan kuku yang sedang dicat atau kuku yang berwarna gitu kan. Nah, pada dasarnya hal yasihul wudhu ma'atola'il al-ghafir. Tola'il al-ghafir adalah pencat kuku. Jawabannya wudhu itu merupakan suatu kegiatan kebersihan ya. Jadi dan secara syar'an adalah thaharah ma'iyah tata'allaqu bi'a'dha'in masyrushah. Jadi wudhu adalah merupakan bersuci dengan air ya kepada anggota-anggota tertentu. Jadi ada 4 anggota, yaitu ada wajah, kemudian ada tangan, kemudian ada membasuh sebagian kepala, dan kemudian ada membasuh telapak kaki ya. Jadi syarat sahnya wudhu seperti yang dikatakan oleh Imam Az-Zarqani bahwa waqala Az-Zarqani fi syarh Mukhtasar Khalil inda syuruti sihhatil wudhu wa min syuruti sihhah adamul ha'il 'alal aqdha. Jadi syarat sahnya wudhu itu tidak adanya penghalang pada anggota tubuh yang dialiri air tersebut. Jadi tidak ada halangan antara anggota tubuh dan air yang akan dialirkan tersebut. Nah, sedangkan cap kuku ini sendiri adalah perantara yang menghalangi zahirnya kuku tersebut ya, dan dia agak keras gitu kan, karena dia merupakan misalkan dia pewarna tuh di atas kuku tersebut, jadi menghalangi. Jadi dia akan bisa saja menghalangi mengalirnya air ke dalam kuku yang harusnya dibasuh tersebut. Nah, dan kuku tangan, kuku kaki merupakan juz'un atau bagian dari tangan dan kaki yang merupakan anggota wajib dibasuh ya ketika berwudu. Nah, maka jika menjadi penghalang maka wudunya tidak sah. Tapi fa'in qila innahu kal jabirah, ada juga yang mengatakan tapi itu sama saja seperti seseorang memakai perban ketika
jika sakit misalkan terjatuh atau terkilir ya, kemudian dia menggunakan perban, nah itu sah wudhunya. Karena kenapa? Itu seharusnya dibedakan karena jabiroh atau perban tersebut merupakan sesuatu karena udzur, adanya halangan yang menjadikan dia tidak boleh terkena air ya, karena orang sakit itu memiliki udzur tersendiri. Sedangkan orang yang mengecat kuku itu tidak ada alasan apapun dan berbeda dengan hukum yang memakai perban ya, maka harusnya dibedakan. Jadi wudhu dengan adanya cat kuku fa innal wudhu ala tala'il adhafir la yasih, jadi tidak sah. Wa yajibu izalati hadhihi tala', jadi harus dihapus cat kukunya dan kembali mengulangi wudhunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi tadi membahas ada 3 hukum bagaimana seorang wanita menggunakan obat penunda haid, kemudian hukum bagaimana hukum seorang wanita mengeluarkan darah dari rahim sedangkan rahimnya sudah diangkat, dan hukum seorang wanita berwudu dengan adanya cat kuku di kukunya atau anggota tubuhnya tersebut ya. Nah, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan bisa diambil hikmah dan baiknya. Jangan lupa videonya kumpulkan tugasnya ya, nanti malam saya tunggu. Kemudian mari tetap sampai sini saja. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua kebaikan datang dari Allah dan kurangnya dari saya pribadi. Ambil baiknya dan dari yang buruknya. Syukran. Wassalamualaikum.